Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera, salam sukacita, salam kebahagiaan, salam berkat bagi Bapak Ibu, dan salam sehat juga. Kiranya hari ini tanggal 1 Mei tahun 2022 ini, doa dan harapan saya kepada Tuhan, Bapak Ibu semuanya di dalam berkat Tuhan, rahmat Tuhan dicurahkan bagi Bapak Ibu dan juga keluarga semuanya di dalam sukacita yang berlimpah dari Tuhan. Ibu dan bapak, saudara-saudari kudus Tuhan, hari ini kita sungguh bersyukur kembali kepada Tuhan, karena hari ini kita sudah berada dalam hari pertama di bulan Mei ini, yaitu tanggal 1 Mei tahun 2022. Itu artinya di tahun 2022 ini kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena bulan Januari, Februari, Maret, April kita bisa lalui, saya mau katakan kepada kita, itu semata-mata karena anugerah dan rahmat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya tahu ada pergumulan, ada perjuangan, ada permasalahan yang kita hadapi. Tapi kalau hari ini kita ada, ini semuanya karena kebaikan dan rahmat Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita dari Mazmur 112, yaitu tentang kebahagiaan orang benar. Di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 10 dituliskan Bapak Ibu dikasih Tuhan, di ayat yang pertama secara spesifik saya sampaikan kepada kita, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Dan judul perikop ini Bapak Ibu dikasih Tuhan dituliskan adalah kebahagiaan orang benar, atau bahagia orang benar. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bagian tentang dua hal ini. Ayat pertama dan judul perikop ini dituliskan adalah kebahagiaan orang benar. Itu menjadi judulnya. Ya, dan saya juga mau sampaikan hari ini tentang renungan kita adalah kebahagiaan orang benar. Dan saya harap Bapak Ibu juga mengalami kebahagiaan tersebut. Tapi menjadi pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan orang benar? Mungkin ada yang berkata, saya bukan orang benar. Saya bukan orang yang, saya ini masih banyak dosa, banyak salah. Saya bukan orang benar, berarti saya nggak mungkin berbahagia. Dengar dulu Bapak Ibu. Orang benar yang dimaksudkan di sini adalah orang yang takut akan Tuhan dan suka kepada perintahnya. Orang yang benar itu adalah orang yang takut akan Tuhan dan suka kepada perintahnya. Itu dituliskan dalam ayat pertama. Artinya, jika Bapak Ibu, kita semuanya memiliki sikap yang takut akan Tuhan dan memiliki sikap yang suka mencintai Taurat Tuhan, maka kita dikategorikan orang benar. Dan karena kita adalah termasuk orang benar, kebahagiaan yang Tuhan berikan akan terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Dan itulah yang dituliskan dalam Mazmur 112 ini ayat 1 sampai 10, dituliskan tentang orang-orang benar dan yang mengalami kebahagiaan yang Tuhan berikan. Apakah kebahagiaan yang mereka akan alami atau yang akan kita alami sebagai orang-orang benar? Iya, yaitu yang pertama dikatakan anak cucunya perkasa di bumi. Artinya perkasa di bumi akan berkemenangan. Karena ada masalah, ada persoalan, pergumulan, tapi karena mereka perkasa secara iman, maka mereka akan berkemenangan. Yang kedua adalah, Bapak Ibu nanti bisa baca sampai selesai ayat Mazmur 112 ini, 112 ya. Dikatakan akan diberkati Tuhan, diberkati orang-orang yang benar. Dikatakan angkatan orang benar akan diberkati Tuhan. Bahkan dalam ayat ketiga dikatakan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Artinya rumah orang benar akan mengalami kehidupan yang berkecukupan. Harta dan kekayaan jangan langsung berpikir, kaya raya. Bukan, tapi maksudnya orang benar itu tidak akan mengalami kemelaratan, tidak akan mengalami kesengsaraan, tidak akan mengalami kekurangan. Ya, kecuali memang ada hal yang khusus Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan kebahagiaan kepada orang benar, yaitu harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Dikatakan ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu nanti sekali lagi bisa baca, akan terbit terang
saat mengalami gelap, terbit terang. Saat ada gelap dalam kehidupan, hidupnya mujur dan beruntung, hidupnya tidak goyah, diingat selama-lamanya, tidak takut akan ada kabar celaka, hatinya percaya penuh kepada Tuhan, dan hatinya teguh dan takut akan Tuhan, dan ia menjadi saluran berkat yang memberkati. Karena dikatakan dalam ayat ke-9, ia ia memberikan kepada orang miskin. Memberikan kepada orang miskin, artinya orang benar itu bisa dan punya kesempatan untuk membagi-bagikan dan memberikan kepada orang miskin. Wow, ini sangat luar biasa, dan saya katakan ini kebahagiaan yang luar biasa. Karena firman Tuhan juga mengatakan lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Dan ibu bapak sudah kasih Tuhan, berdasarkan ayat firman Tuhan ini saya mendapatkan inspirasi, mendapatkan perenungan yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata kalau lihat lewat ayat ini, orang yang ingin rindu mengalami kebahagiaan dan berkat di dalam kehidupannya, caranya adalah yaitu menjaga kehidupan tetap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya hormat, respek, cinta, dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Mungkin Bapak Ibu berkata, waduh, sulit juga ya. Saya beritahu sebenarnya tidak sulit. Asal kita ada kemauan, kita berupaya, karena dalam hal ini bukan berbicara tentang kesempurnaan. Saya beritahu, takut akan Tuhan, mencintai Taurat Tuhan bukan berbicara kesempurnaan, tapi di mana ada niat hati kita yang terus mau berupaya untuk memiliki dan memelihara kehidupan yang takut akan Tuhan dan mencintai Tauratnya, itu orang-orang benar. Ya, memang benar, Alkitab mengatakan orang benar itu ada dua kategori yang menjadi hal yang sangat menonjol. Orang yang sudah dibenarkan melalui korban darah Kristus di atas kayu salib, kita menerima dan percaya kepada pengorbanannya, kita termasuk orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia dan anugerahnya. Tapi juga yang kedua adalah orang benar, dimaksudkan adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu guys Tuhan, saya beritahu, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, berlaku benar, itu akan terjadi bagi orang yang takut akan Tuhan. Perlahan-lahan, bertahap, dan hidup kita semakin selaras dengan firman Tuhan. Dan dikatakan Bapak Ibu guys Tuhan melalui ayat ini, berdasarkan ayat ini dijelaskan juga kepada kita dengan simpul atau dengan sederhananya saya sampaikan, kehidupan orang benar akan ada dalam perlindungan Tuhan. Kehidupan orang benar akan ada dalam kecukupan berkat Tuhan. Kehidupan orang benar akan ada dalam keteguhan iman. Kehidupan orang benar akan ada dalam hidup yang menjadi berkat. Kehidupan orang benar akan ada dalam kedamaian, ketenangan, dan kelimpahan. Karena mereka tidak takut kabar celaka, dan mereka akan membagi-bagikan berkat kepada orang miskin. Berarti mereka dalam kedamaian dan menjadi saluran berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjadi perenungannya atau menjadi penerapan yang perlu kita lakukan bagi kita hari ini adalah mengawali bulan Mei ini, kita perlu menjaga hidup kita dan meningkatkan hidup kita supaya senantiasa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu menjawab pertanyaan dan kita renungkan bagi diri kita di hari ini. Apakah Anda takut akan Tuhan? Apakah Anda masih hormat akan Tuhan? Apakah Anda masih respek dan cinta akan Tuhan, taat kepada Tuhan? Dan kalau Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini, ya atau tidak, atau sedang-sedang saja, saya mau katakan lagi pertanyaan yang kedua. Apakah bukti dari jawaban Anda? Kita perlu dengan tenang berkontemplasi di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Allah mengoreksi hati kita. Apakah hari ini kita memiliki sikap hati yang takut dan hormat akan Tuhan? Mencintai Tauratnya? Apakah buktinya? Saya mau katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau ada orang berkata, ya aku hormat akan Tuhan, aku mencintai Tuhan, tetapi kita tidak bisa menjelaskan buktinya, kita perlu kembali lagi mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Dan tapi saya juga mengatakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika saat ini kita menemukan diri dan menemukan kondisi kita, sebenarnya aku tidak takut akan Tuhan.
Sebenarnya kita tidak suka akan perintah Tuhan, malah justru ogah-ogahan, malah justru ya namanya ikut Tuhan, udahlah. Banyak orang yang tidak benar juga, masa kita yang harus benar, mulai merasa membanding-bandingkan dan gak perlu ke cinta Tuhan. Saya beritahu, kalau itu kita temukan, saat ini saya mengajak Bapak Ibu kembali mencintai Tuhan. Contoh salah satunya ya, bisa menjadi indikator apakah kita mencintai Tuhan, hormat akan Tuhan, adalah bagaimana sikap beribadah kita kepada Tuhan. Contoh hari ini, Minggu tanggal 1 Mei, apa menjadi rencana Bapak Ibu? Apakah rencananya, aku mau pergi jalan-jalan, aku mau pergi piknik, aku mau pergi mancing, aku mau pergi olahraga, dan akhirnya melupakan ibadah kepada Tuhan? Saya beritahu, saya meminta dalam kasih, jangan lakukan itu. Atur diri kita, jadwalkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mencintai Tuhan. Dengar Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Tuhan memberikan waktu secara khusus, yaitu hari peristirahatan, hari di mana Tuhan beristirahat dari segala ciptaan yang menciptakan, beristirahat dari hari ke-7, itu adalah suasana di mana kita harus memberikan diri kita juga untuk beristirahat, beribadah kepada Tuhan. The day of the Lord, the Mengos, di mana itu hari Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau Dia sudah menyediakan waktu untuk berjumpa dengan kita, mengapa kita tidak menyediakan waktu untuk bagi Dia? Mari siapkan hati. Dan kalau itu terjadi, mengabaikan ibadah-ibadah dari Tuhan, itu salah satu bukti hati yang tidak cinta akan Tuhan, tidak hormat akan Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini tetap menjaga hati yang cinta akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan juga menaati Taurat Tuhan. Amin. Karena beribadah kepada Tuhan itu menjadi perintah Tuhan. Jangan pernah tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Itu tuliskan dalam Ibrani kan, supaya kita jangan meninggalkan itu. Dan karena kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, mencintai Tauratnya, kebahagiaan Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Dan saya beritahu, itu terjadi secara spontan yang Tuhan berikan. Yang bagian kita adalah kita menjaga hati yang takut akan Tuhan, mencintai Tauratnya, maka kebahagiaannya akan mengalir dalam hidup kita. Dan juga yang kedua yang tidak kalah penting, jika Bapak Ibu mengenal seseorang yang hatinya jauh dari Tuhan, ajaklah mereka untuk mencintai Tuhan. Ajaklah mereka untuk hati yang takut akan Tuhan. Ajaklah mereka untuk terus mencintai Taurat Tuhan, supaya kebahagiaan dari Tuhan mengalir juga dalam kehidupannya. Jangan lihat secara materi, tapi lihatlah secara hati, batin yang merana. Mereka hanya dapat mendapatkan jawaban jika Tuhan yang berkenan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini tanggal 1 Mei tahun 2022 ini bertepatan hari Minggu. Saya mau beritahu, ini bukan kebetulan, tapi ini bertepatan supaya kita mengawali hari-hari kita di bulan Mei ini dengan hati yang tetap beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama, meminta supaya Tuhan yang terus berperkara menjamah hati kita menjadi hati yang takut akan Tuhan, mencintai Tauratnya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang pada kesempatan ini mengingatkan kami supaya terus menjaga hati kehidupan yang takut akan Tuhan dan mencintai Taurat-Mu. Itulah sebabnya ya Bapa, pada pagi hari ini aku berdoa juga supaya saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, mereka juga mengalami hati yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, mencintai Tuhan, menaati Taurat-Mu, dan menaati firman-Mu. Dan kami tahu kebahagiaan dari Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, dimanapun mereka berada, bagaimanapun keberadaan mereka, hamba berdoa supaya hati yang hormat akan Tuhan semakin nyata dalam hidup mereka, dan kebahagiaan dari Tuhan mengalir dan limpah di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus inilah menjadi doa kami, dan kami serahkan, hamba serahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, berkatilah mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita di pagi hari ini. Saya kembali mengingatkan, mari siapkan diri untuk beribadah hari ini. Jika Bapak Ibu beribadah secara onsite di tempat gedung, beribadahlah dengan baik. Tapi Bapak Ibu juga beribadah secara online, juga beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Dan jika Bapak Ibu kesulitan dalam untuk beribadah secara online, Bapak Ibu bisa meminta kepada kami melalui nomor WA yang ada di podcast ini, supaya kami bisa mengirimkan link dan juga password Zoom, supaya Bapak Ibu bisa ibadah
dengan tenang di rumah. Kalau mungkin terhalang atau terhambat untuk pergi ke tempat peribadatan secara onsite. Dan juga Bapak Ibu, jika ada pokok-pokok doa, pergumulan, atau Bapak Ibu mau konseling tentang apa saja sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu juga bisa mengirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan tidak kalah penting, saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu, jika ada berkat Tuhan yang Bapak alami melalui renungan-renungan yang Bapak Ibu dengarkan, silakan tuliskan di kolom komentar di podcast ini, dan saya percaya itu akan memberkati banyak orang. Dan juga Bapak Ibu bisa membagikan podcast ini kepada saudara-saudara kita, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan dan mencintai Tauratnya. Kebahagiaan dari Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.